You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bos Ducati tahu pengembangan motor mentok di EP24, Marc Marquez jadi juru selamat yang berhasil untuk potensi bencana. Pada musim MotoGP 2025, Ducati meluncurkan Desmosedici EP25 sebagai penerus seri EP24. Sebagai pabrikan ternama dengan nama besar, ekspektasi tinggi mengiringi setiap iterasi. Namun, di tengah riuh sorak penggemar atas performa impresif Marc Marquez, Carlo Pernat, pengamat MotoGP dan sosok senior padek, menyentil geliat di balik layar. Pengembangan motor ini ditengarai mentok. Artinya, Ducati sudah mencapai batas evolusi EP25 tanpa ada pembaruan konsep fundamental yang bisa membuka potensi baru. Pernat mengungkap soal kesulitan teknis sejak masa pengembangan. Ducati terlalu mengandalkan desain dan karakteristik dasar EP24, hingga upgrade visual saja tidak cukup mengatasi keterbatasan. Konsekuensinya, EP25 jadi seperti mobil kencang tapi jalan buntu, dengan ruang peningkatan performa yang sudah sempit. Hasil balapan menunjukkan satu pola mencolok. Hanya Marc Marquez yang bisa benar-benar mengeluarkan potensi maksimal dari EP25. Selama 10 balapan, Grand Prix dan Sprint, ia mencatat 15 kemenangan dengan total 17 podium yang luar biasa. Dua pembalap Ducati lainnya Francesco, Pecco, Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio hampir tidak pernah tampil kompetitif. Di sisi lain, Bagnaia secara terbuka mengeluhkan hilangnya sensasi di bagian depan, yaitu mekanisme setang dan roda depan masalah pelik dalam hal stabilitas motor. Meski reputasinya top, perombakan dari EP24 membuat EP25 seolah kehilangan jiwa, menimbulkan kesulitan besar bagi siapapun tanpa teknik dan gaya khusus. Kenapa Marc Marquez bisa? Marc Marquez bukan pembalap biasa. Dengan 8 gelar juara dunia dan gaya agresif namun presisi, ia punya teknik mengendalikan motor yang unik, sliding masuk tikungan, tata bobot ekstrim, dan kepekaan luar biasa terhadap setelan suspensi. Teknik tersebut memungkinkan dia menjinakkan EP25 yang bermasalah. Pernat bahkan menyebut rekrutan Ducati dari Honda ini sebagai juru selamat atau savior atas potensi bencana yang bisa menghantam proyek EP25. Tanpa Marquez, musim ini Ducati bisa gagal total. Dua pembalap lainnya tidak mampu menutupi celah performa, dan EP25 bisa terseret citra negatif. Kalaupun Marquez sedang on fire, Ducati punya alasan kuat untuk khawatir. Satu motor andalan saja tidak cukup menyelamatkan pencitraan dan persaingan. Bila situasi teknis sama, Ducati bisa kembali ke musim penuh kelam, jarang menang, dua pembalap lain terseok-seok, dan tekanan publik menghimpit. Dampak buruknya berkali lipat sponsor kabur, moral tim runtuh, sampai ancaman lewat regulasi yang bikin Ducati tertinggal. Dan ironisnya, isu itu dipicu oleh fasilitas produksi dan pengembangan mereka sendiri. Francesco Bagnaia, sebagai rider andalan internal Ducati, sudah tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap EP25. Ia kesulitan mengendalikan motor, terutama di sektor depan. Tak heran ia dihancurkan Marquez. Pada klasemen sementara setelah 10 seri, Marquez mengemas 307 poin, 126 poin di atas Bagnaia yang ada di posisi ketiga. Dari sudut pandang Ducati, kontrak Marquez adalah investasi defensif. Langkah ini tak hanya untuk menang, tapi juga sebagai insurance policy menghadapi kemungkinan kegagalan pengembangan. Apalagi, tekanan dari publik dan media semakin intens jika Ducati kalah saing di lintasan dan konstruksi motor. Pengembangan motor tak bisa sekadar tuning incremental. Model mendasar perlu inovasi struktural rangka, aerodinamika, sistem elektronik, sampai suspensi harus dievaluasi ulang. Toh, seorang teknisi tanpa rider specialist pun tidak akan mampu menangani celah teknis seperti sekarang. Kesesuaian antara rider dan mesin. Teknologi canggih bisa gagal jika gaya balap rider tak sinkron. Ducati dulu bisa belajar dari Honda, motor yang sangat agresif namun butuh gaya garang ala Marquez untuk memanfaatkannya. Mereka harus berani mengambil risiko. Untuk EP26, 2026, Ducati tak boleh hanya menambah sayap karbon atau revisi suspensi. Mungkin mereka perlu riset sasis baru, sistem aerodinamika revolusioner or even motor tipe berbeda. Dan lebih penting lagi mengembangkan karakter menengah, agar motor bisa dimainkan oleh Bagnaia,
Di Gianantonio, dan rider lainnya. Sosok Marc Marquez tetap simbol dari apa yang bisa dicapai. Tapi dalam jangka panjang, Ducati butuh lebih banyak Marquez-style adaptability atau bahkan motor yang bisa diandalkan bagi semua pembalap bersahabat, bukan memaksa adaptasi ekstreme. Pada akhirnya, Ducati di MotoGP 2025 lebih dari sekadar balapan di sirkuit. Ini soal balancing act antara teknologi inovatif, kemampuan rider, strategi tim, dukungan sponsor, dan citra brand. Meski Marquez menjadi pahlawan yang tampil gemilang, Ducati yang sukses adalah Ducati yang bisa memoles YP25 agar ramah bagi semua. Selain cepat, juga stabil, bisa dikendarai, dan konsisten. Teknologi tinggi tanpa kesetaraan performa antar pengguna bisa menjadi petaka. Di MotoGP, yang kuat bukan hanya fast but also for all. Ducati YP25 hari ini bisa jadi pemenang besar, tapi satu kesalahan teknis saja bisa mengubah segalanya jadi bencana besar dan itulah kenapa kehadiran Marquez bukan hanya keberuntungan, tapi semacam panggilan darurat untuk koreksi besar. Sementara itu, Sachsenring dikuasai. Marc Marquez aktifkan mode serang total. Marc Marquez menghadapi YP Sachsenring dengan mode menyerang, meskipun menyadari bahwa keunggulan mutlak di klasemen MotoGP mendorongnya untuk mengelola keunggulannya dan bermain cermat. Sachsenring dikenal sebagai trek yang bersahabat dengan Marc Marquez, meskipun ia belum pernah menang di sini sejak 2021, saat ia masih menunggangi Honda. Juara MotoGP asal Spanyol itu akan mengincar kesuksesan pertamanya di Jerman bersama Ducati, menyadari bahwa ia harus mengelola keunggulannya di klasemen tanpa membuat kesalahan. Marc dan Desmo Sedici YP25 telah menjadi pasangan yang tak tergoyahkan siap untuk mencetak sejarah baru di MotoGP bersama Ducati. Setelah 10 seri musim ini, Marc telah mencatatkan 6 kemenangan dalam balapan utama dan 9 di sprint. Pemimpin klasemen itu berterima kasih kepada Ducati karena telah membantunya untuk mengendalikan instingnya setelah awal yang cepat di kejuaraan. Marc Marquez telah mencetak 3 kemenangan ganda dalam 3 akhir pekan terakhir, 2 diantaranya di trek yang kurang menguntungkan baginya, di Mugello dan Assen. Di saat-saat tersulit, ia tidak pernah mengendurkan tekadnya. Di Assen, ia menang meskipun mengalami 2 kali terjatuh pada hari Jumat. Kemenangan terpenting tahun ini terjadi di Qatar, Mugello, dan Assen, karena di sana adalah trek yang tidak saya duga akan bisa menang. Terutama akhir di YP Belanda yang tidak dimulai dengan cara terbaik, saya senang untuk diri saya sendiri dan juga untuk Ducati, karena itu membantu saya mengendalikan insting saya. Ia enggan mengungkap tentang settingan motornya yang dilakukan di pit bersama teknisi-teknisinya, ia tidak membiarkan apapun terjadi secara kebetulan dan lebih suka fokus pada aspek-aspek yang harus ia perbaiki dalam balapan hari Minggu. Saya tidak ingin mengatakan banyak hal karena mungkin di balapan berikutnya saya akan mengatakannya. Namun, saya selalu mencoba untuk fokus pada titik-titik lemah. Tampaknya saat ini kami telah sedikit mengubah keseimbangan motor. Tim membantu saya dan saya merasa jauh lebih nyaman di lap-lap pertama daripada di lap-lap terakhir. Balapan berikutnya adalah YP Jerman di sirkuit yang sangat disukai Marquez, di mana ia menang setiap tahun di MotoGP antara 2013 dan 2021. Di Jerman, ia memiliki tujuan untuk membawa pulang poin maksimal. Di Sachsenring saya akan mencoba menyerang. Saya akan mencoba membawa pulang 37 poin. Tetapi saya harus memahami bahwa kalau ada yang lebih cepat, ya dia lebih cepat. Dia juga tidak pernah menganggap remeh siapapun. Tahun lalu semua orang berpikir, Sachsenring? Itu akan menjadi kemenangan kembali. Tetapi kemudian hari Jumat tiba, terjatuh, jari patah, tulang rusuk patah. Saya masih di posisi kedua. Tahun ini saya ingin menikmatinya. Tetapi pertama-tama saya harus memahami dulu seperti apa ritme dan situasi akhir pekan nanti. Pungkas rekan setim Pecco Bagnaia itu. Sementara itu, Bagnaia minta maaf pada Ducati. Seiring kesulitannya di MotoGP 2025, Francesco Bagnaia terus-terusan mengkritik YP25. Bagnaia mengaku telah minta maaf kepada Ducati. Rider Italia itu tercecer dalam persaingan musim ini. Alih-alih menyaingi rekan setimnya, Marc Marquez, Bagnaia justru kerap kalah melawan Alex Marquez, Gresini, yang cuma menunggangi YP24. Alhasil, Bagnaia kini menempati peringkat ketiga klasemen MotoGP sementara dengan selisih 126 poin dari Marc Marquez di puncak, dan 58 poin dari Alex Marquez di peringkat kedua. Francesco Bagnaia baru sekali menang, Grand Prix Austin, dalam total 20 balapan di 10 seri pertama 2025. Bagnaia bahkan sulit kompetitif di Assen usai P3 di balapan utama. Padahal sebelumnya, Bagnaia sangat dominan di sana dengan hat-trick kemenangan.
Aku tidak bisa mengubah DNA Ducati, aku harus mengubah diriku sendiri. Sekarang aku ingin bekerja dari sisi positif, dan tidak dari sisi negatif, kata dia, jelang MotoGP Jerman di akhir pekan ini. Aku sudah melakukan pertemuan singkat dengan timku, dengan para teknisi, dan aku minta maaf karena aku ingin berubah, ucap juara dunia 3 kali itu kepada DAZN. Aku ingin lebih condong ke arah tim, karena sejauh ini, ada sedikit hal yang mengatasi masalah tersebut. Aku ingin melakukan lebih banyak putaran, lebih siap untuk melakoni balapan. Sejauh musim ini itu sulit, jadi kami perlu perubahan, dan penting untuk memahaminya, Pecco Bagnaia menambahkan.